Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Dan nama ba'du, sangat saya hormati Kiai Haji Mufti Idris dan teman-teman habaib ulama saya hormati, lebih khusus senior kami di pondok Bapak Hafidin, teman sekaligus putra guru saya Yusra Abdul Ghafur. Saya akan baca tentang bab mujaddid. Mujaddid itu adalah orang yang dipercayai atau yang dianggap paling sah, paling layak untuk bikin pola-pola solusi atau pola-pola metodologi dalam mengawal perjalanan Islam. Terus Mbah Maimun, guru kita semua, karena kita ulama al-mujaddidun, di antaranya menyebut sekian mujaddid. Saya harus banyak. Berapa akan Ini kayaknya kurang jujur ya. Karena tadi pengurusnya NU sudah katakan dengan saya. Begini, jadi mujaddid itu orang yang dipercaya atau disahkan untuk bikin pola-pola atau metodologi dalam Islam. Kita alhamdulillah di Indonesia misalnya mengembangkan Islam dengan kalimat atau kata-kata yang insya Allah itu mengakali kata-kata dunia apa? Misalnya contoh yang sering saya sebut, setiap dari kita itu selalu kalau baca sholawat wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan untuk semua sahabat semuanya, kata semuanya adalah kalimatun fariqah, kalimatun fasilah, atau qaulun fasik atau qaulun fasil. Ahli sunnah itu siapa? Adalah orang yang menghormati semua sahabat. Jadi ajma itu bukan sekedar kata rutin, tapi maklumat dari kita bahwa kita berkeyakinan bahwa semua sahabat adalah adil, semua sahabat kita lurus. Ini beda sekali dengan kelompok tertentu dalam Islam yang sangat menghormati Sayyidina Ali tapi sangat menghina Sayyidina Abu Bakar. Jika asma ini jangan jadi rutinitas, tapi memang benar-benar maklumat dari kita untuk orang sekeliling kita, untuk anak cucu kita, untuk semuanya, bahwa ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah adalah dengan baik dengan menghormati semua sahabat. Dengan tradisi pemahaman seperti ini, maka kalimat tasbih atau kata tasbih ini keluar antin wa anbayyinah, keluar dari rumus dan dari kesaksian ini. Kesaksian ini misalnya begini. Andai kan Abu Bakar itu masuk orang yang kenal Allah, berarti Nabi itu salah pilih teman. Andai kan Sayyidah Aisyah itu masuk berarti Nabi salah pilih. Jadi ketika kita tidak bisa detail secara ilmiah dengan argumentasi secara ilmiah, setidaknya kita memaklumatkan secara ijmal bahwa kita adalah menghormati dua sahabat. Jadi itulah yang dimaksud dengan saya sering mengaji beliau dan beberapa kesempatan diberi penjelasan juga sama tersebut.
beliau menyebut salah satu asli iman, ada 3 pokok dalam iman. Di antara yang beliau sebut adalah wala kafiru bidzambin. Orang Islam tidak boleh kita kafirkan hanya karena melakukan dosa. Logika yang terbangun dari teori itu adalah misalnya agama itu paling suka ulama perang, keos, karena agama ini sangat menghormati nyawa. Kullu muslimin ala muslimin haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Yang paling diharamkan itu adalah pertemanan. Wa ittaqatta mitsaqakum la tasfikuna dima'a. Pertama ada Bani Adam, pertama ada peradaban Bani Israil, pertama ada peradaban para nabi. Itu komitmen dasarnya jangan sampai ada pertemanan. Kemudian Zuhur pernah mengatakan, kenapa Said Baghdadi itu menjadi mujahid itu? Di antara alasannya, ketika negara-negara lain perang nyari formulat manfaat, ikut manfaat apa sampai perang, orang Indonesia bisa nikmati Islam lewat perbandingan. Bagi yang lain perang bisa mencintai Nabi dengan nasib dan apa? Sudah terbang berstatus mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita lakukan. Jika saya berharap fikih pilkada, ya fikih apa? Yang nanti disindir katanya bahkan kata sada demi uang. Saya nggak ngerti di bahasa Thailand. Saya tertawa kan kenapa? Ada bahasa Indonesia nggak ada yang begitu. Saya tertawa karena aku ngerti lah. Saya pernah mengaji fikih pilkada sama orang. Ketika dari rumah pasar untuk ala dari masyarakat. Dulu orang yang itu harus duit dari sana. Misalnya ada dalam ingin dapat istrinya dalam yang lain, yang mana dapat. Sampai ada jajan semua juga dapat batasan masyarakat, sebagian kalah, sebagian musim, begitu semuanya. Sekarang apabila mulai apakah di situ ada bohongnya, ada semuanya sedikit, tapi setidaknya tidak dengan aturan pertemuan. Ya saya tadi ada salahnya, saya juga tapi di situ ada bisa-bisa yang kita hindari, yaitu menghindari pertemuan. Jangan banyak berdiri Pak, sebaiknya Pak, takut yang lain terganggu Pak. Gak apa-apa dulu. Kasihan yang lain. Kalau sukanya uang ya. Yang namanya pilkada itu berarti pemilih. Makanya terus KPI-nya itu apa? Ya nggak tahu, saya kan nggak jalan berbagi. Ya jangan terlalu takut mengganggu yang lain. Kasihan yang lain. Peradaban Enggak serius kasihan. halaman 9. Warwahar adanya dan kafir permotan kedal asli al-imam ar-rabbani al-alam ahad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyik al-imam al-murtada Syekh Syarifnya Ulumuddin al-Musamma fil hafaz dan al-mustaqim al-ladzi tamanahu fil anhaq wal-jilad marji ulama dan ini sekaligus penghormatan bagi kita. Jadi di antara mujahid itu ada yang bernama Sayyid Murtada Az-Zadidi, yaitu Syariful Ihya yang ngarang kitab Itfaqus Sadat Al-Mu'taqid. Itu sekitar 14 jilid. Kalian cetak dari kutub ilmiah 14 apa? Itu beliau punya santri mulazim itu orang Indonesia. Namanya Kiai Abdul Manan. Mbah kandungnya Kiai Mahfud Termas. Jadi Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Kemudian Kiai Mahfud ini kita tahu punya murid namanya Kiai Fakih, Mas Kumambang Gresik. Kiai Fakih punya murid Gresik, dan juga punya putra sekaligus muridnya Mbah Maimun. Ya terus sampai kita sampai ke Zuhur. Jika pikiran-pikiran besar saya jadi itu bisa kita tangkap. Misalnya gini, saya
sering diceritani banget tentang kitab Islam. Di antara padanan, ya padanan maksudnya padanan itu semua ulama itu pasti punya fatwa yang nggak ada kembarannya. Dan itu polanya umum, sehingga ciri khas ulama disebut mujaddid itu bisa menganalisis agama dengan cara yang menakjubkan. Kata Sayyid Az-Zabidi begini, orang Islam ini tidak akan mengalami kekeliruan kayak yang dialami orang Nasrani, yaitu menuhankan nabinya. Tapi juga tidak akan mengalami kekeliruan kayak yang dialami orang Yahudi, yaitu menyepelekan apa? Nabinya. Orang Yahudi itu sering membunuh para nabi. Dan itu rumusnya sederhana, cukup membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasul. Kenapa demikian? Islam itu datang setelah orang Nasrani salah memuja Isa sehingga diposisikan sebagai apa? Orang Islam itu juga muja nabinya, tapi pas, yaitu Allah tetap Tuhan, pemberi. Allahumma sholli, berarti kita minta kepada Allah zat yang super, yang maha, dan permintaan penghormatan itu kita berikan untuk hamba terkasihnya, yaitu Muhammad. Maka kata Sayyid Zabidi, wa Muhammadun wa in ala tarku yahtaju ila rahmati wa fadlihi ta'ala. Apapun kelas tingginya seorang yang bernama Muhammad, tetap butuh sama rahmat dan fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kalimat selawat itu sudah isbatun li uluhiyatillah wa nafsyun li ubudiyati Muhammad. Dengan kalimat ini orang Islam tidak akan kecelakaan menuhankan Muhammad. Karena apa? Allah pemberi, Rasulullah penerima. Tapi umat Islam akan sangat menghormati Sayyidina Rasulullah SAW, karena semua penghormatan Allah terbaiknya, sholawatnya, tahiyatnya, semua yang terbaik disahkan kepada hamba terbaiknya, yaitu Rasulullah SAW. Maka kalimat ini ya kalimat tauhid, ya kalimat risalah. Karena dengan posisi lafaz sholawat seperti itu, kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami orang Nasrani. Karena kita tetap memposisikan Allah pemberi, Rasulullah Muhammad penerima. Itu kata Sayyid Zabidi. Jadi akan selalu ada ulama yang memodifikasi Islam itu menjadi mudah. Islam yang jelimet karena datang setelah tadi kecelakaan Nabi Isa dituhankan. Jika ulama-ulama itu punya cara sendiri untuk supaya Islam tidak mengalami seperti itu. Kalau kita ngaji tauhid, misalnya seorang nabi selain punya sifat sidik, amanat, tabligh, fatonah, punya sifat apa? Al-a'rad, al-basyariyah. Nabi harus punya sisi kemanusiaan. Sehingga nabi itu sering di depan umum supaya menunjukkan kalau beliau seorang apa? Manusia. Bahkan nabi juga pernah sholat zuhur itu harusnya 4 rakaat, sholat hanya 2 rakaat. Ketika ditegur, ya Rasulullah ini sholat model baru atau memang sama? Karena kalau model baru mereka senang kan, berarti mulai besok sholatnya 4 rakaat tapi 2 rakaat, karena kategorinya anak sama apa? Anak sama. Tapi Nabi memberi penjelasan, tidak, saya tidak lupa. Akhirnya Nabi menambahkan 2 rakaat, masyhur itu cerita itu. Kata Nabi, makum tu'an sawalakin unas saliyasuna. Saya ini sebetulnya tidak pernah lupa, tapi didesain Allah lupa supaya bisa bikin apa? Sunnah. Tapi apapun itu menjadi sangat basyariah. Seolah lagi apapun itu sangat apa? Basyariah. Dan basyariah Nabi ini menguntungkan Islam, yaitu ciri khas Islam adalah menuhankan Allah saja. Dan selainnya apapun hebatnya, meskipun seorang Rasulullah Muhammad tetap namanya Abdul Rasulullah. Nah, hal-hal seperti ini terus kemudian dilakukan oleh Imam Ja'far Al-Baghdadi secara mudah. Kita sholawatan, kita terbangan. Dengan cara seperti ini pula kita mahabbah Rasulullah semahabbah-mahabbahnya tanpa mendudukkan Rasulullah Muhammad sebagai Tuhan. Karena kita selalu meminta Allahumma, Allah engkau pemberi. Kita semua meminta kepada engkau supaya sholawat engkau berikan kepada kita. Berarti Allah huwal mu'ti, Allah adalah pemberi, Nabi adalah penerima. Maka statusnya jelas bahwa Allah adalah selalu Tuhan, Rasulullah adalah Abdul wa Rasulullah. Sehingga pas kita baca subhanallahi asra bi abdi, hingga kata para ulama wasfiyatu Muhammad, wasfiyah terbaiknya adalah ketika disebut Abdul wa Rasulullah. Karena agama Islam itu
menjelaskan ilmu seserius ini itu menjadi gampang. Karena ya daripada umat makin terlibat, soalnya hormat apa? Soal apa? Terserah paham sidik. Kalau bupati mau terserah bupati. Ya sebetulnya banyak yang nggak ikhlas juga, sudah itu nggak mungkin. Namanya natijahnya itu isbatun li uluhiyatillah wahdah dan isbatun li abdiyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak mengalami apa yang dialami orang-orang Nasrani. Jadi di sini Bapak menyebut wa awwalu man azamahum ulama Jawa di Abdul Manan fi namuqamihi bi Makkah al-Musyarrafah. Warwa'an hudakal kitab. Warwa'an hu an Kiai Abdul Manan ibnuhu Kiai Abdullah. Sumarwa'an hu ibnuhu Kiai Mahfud At-Turmusi atau At-Tarmasi. Warwa'an hu Kiai Fakih Al-Asmabani. Warwa'an hu Tidrihu Walisi Kiai Zubair Dahlan. Sumarwa'i Turunan. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu sangat mulia karena Ihya setelah dikarang sekitar tahun abad 5 Hijriah. Karena Imam Ghazali lahir tahun 450, wafat 504. Itu udah ada yang bisa nyarai. Gak ada yang berani karena ini terkenal wali Imam Ghazali. Baru disarai itu 600 tahun kemudian oleh seorang sajad, seorang habib alim alama namanya Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Dan itu dia dilarang di antara murid mulazimnya itu orang Indonesia namanya Syekh Abdul Manan. Makanya sama sih ingat ceritanya Bangun ketika Cordova boleh, Andalusia boleh, sama sih ingat kalimatnya Bangun. Allah gak terima, namun semua tasbih itu berkurang. Terus diganti ini umat Madoro. Artinya ketika Andalusia boleh di Spanyol itu berbarengan dengan berdirinya kerajaan Demak. Dan sekarang polanya kelihatan sama. Dulu ulama-ulama Andalusia itu hebat-hebat, bisa ada Ibnu Malik ngarang Alfiyah, ada Imam Qurtubi ngarang Tafsir Qurtubi, ada Imam Syatibi yang mengarang Qiraah apa? Indonesia juga ada kalah lainnya. Siapa nggak tahu Syekh Nawawi Banten? Beliau mengarang kitab yang sangat menakjubkan, yaitu Tafsir Munir. Siapa yang nggak kenal Syekh Mahfud At-Turmusi? Ketika banyak orang yang nggak bisa mensarai kitabnya Imam Suyuti Alfiyatus Sirah, beliau punya sarahnya itu Manhaj Judaillah. Dan paling masyhur sarah Muqaddimah Al-Hadramiyah juga milik beliau, yaitu Al-Manhajul Amin atau yang dikenal dengan Hasyiah At-Turmusiyah. Begitu juga eranya Mbah Zubair, karangannya yang banyak, Bangun, Yusuf juga punya naskah, punya karangan. Jadi ketika Islam tidak di Mekah dan tidak berbahasa ibu bahasa Arab, ternyata melahirkan ulama-ulama top di Andalusia. Yang setelah Andalusia kalah, Allah mengganti ada di Indonesia. Masih ingat jadi kata Bangun di antara syarafnya kita, mulianya kita adalah ketika Andalusia boleh itu berbarengan dengan berdirinya Masjid Demak. Dan setelah saya angan-angan, pola-polanya hampir mirip, yaitu melahirkan banyak pengarang-pengarang. Kita tahu Syekh Khalil punya naskah, semua ulama top kita tahu. Nah soal nanti naskahnya hidup apa enggak, itu kriminalnya murid-muridnya. Betul. Maksudnya itu di kata Imam Syafi'i, Allah afqahu min malik illa annahu bay'ahu ashabu. Imam Les itu ulama top. Sebetulnya secara fikih lebih alim ketimbang Imam Malik secara fikih. Illa annahu bay'ahu ashab. Tapi murid-muridnya yang sembrono. Jadi kalau misalnya mbah kamu alim ngarang kitab putune ra alim mesti gaduk jimat, tak jamin. Padahal itu bab istinja. Ya gara-gara. Makanya saya berkomitmen sama Gus Zuhur untuk terus baca kitabnya Mbah Mun. Karena pasti murid top enggak itu terserah, apa guru top enggak itu terserah murid. Itu sudah jelas. Soalnya Mbah Zubair, andai kan tidak punya putra bangun, mungkin nggak serami. Orang nggak bahas Mbah Zubair lagi, andai kan tidak ada. Andai kan kamu tidak punya murid-murid, tidak punya apa utamanya putra-putranya, mungkin orang nggak bahas bangun lagi suatu saat. Makanya kata Imam Syafi'i ketika komentari Imam Les, Allah afqahu min Malik, illa annahu daya'ahu ashab. Imam Les itu lebih fakir
ketimbang Imam Malik. Imam Malik asiknya baik, beliau punya murid top namanya Imam Syafi'i. Jika kitabnya Mudawwan, Imam Syafi'i punya murid Imam Buaiti, Mudawwan, Imam Muzani. Setelah itu ada Mukhtasarul Muzani. Setelah itu dimukhtasar lagi oleh Imam setelahnya, ada Imam Rafi'i, ada Imam Ghazali. Setelah itu terus mulai Imam Haroman, Imam Ghazali, terus Minhajul Talibin, Imam Nawawi, terus sampai saya Zakaria Al-Ansari. Dulu namanya kitab setelah itu jadi Mukhtasarul Muzani. Setelah itu jadi Nihayatul Matab fi Dirayatil Madhab di karangan Imam Haroman. Setelah itu Imam Ghazali Al-Wasit Wal-Basit. Setelah itu Imam Rafi'i. Setelah itu Imam Nawawi. Setelah itu terus Imam Nawawi menamakan kitabnya Minhajul Talibin. Saya Zakaria Al-Ansari mengarang namanya Manhajul Tulab. Ya sama pola-polanya. Tapi yang penting kitab ini tidak hilang. Saya sampai sekarang belum pernah tidak baca kitabnya kamu. Mulai Mbak Sugeng sampai sekarang di murid-murid saya, di murid saya. Karena saya tidak ingin menjadi tersangka kayak anak buahnya Mas. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.